المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami. Rabbijil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh Masjid Al-Muhajirin yang kami muliakan. Tak lupa seluruh jamaah majelis kajian rutin malam Senin. Alhamdulillah kita semua di malam ini juga di bulan yang mulia ini dapat berkumpul untuk melanjutkan kajian kita, beristiqomah dalam ta'lim kita. Semoga kita semua yang di sini serta keluarga, serta keturunan, serta kerabat termasuk dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai keturunan yang saleh dan salihah, dan kelak nanti di hari kiamat diberkahi dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa berpanjang kalam, langsung saja kita mulai kajian kita. Malam hari ini saya ingin membaca surah ke-97, yaitu surah Al-Qadar, juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahad Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lahad jamil awliya wal anbiya wal amai salihin wa salafun salihin nakhussu bi dzikri ila abaina wa ummahatina wa asdadina jaddadina wa abnaina wa usulihim wa furuhim nakhussu bi dzikri ila masyayikhina wa muallimina wa sadadina nakhussu bi dzikri ila kullu man sara wa jama'a wa jalasa wa darasa fi hadzal majlis ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadr atau surah Al-Qadr ya. Makkiyatun, dia merupakan surah makkiyah, wa hiya khamsu ayat. Ayatnya berjumlah 5 ayat. Tasmiyatuha, kenapa dia disebut dengan surah Al-Qadr? Summiyat surah Al-Qadr ay al-azmah wasyaraf. Tasmiyatun laha bisifati lailatul qadr, disebut dengan surah Al-Qadr karena di malam itu atau di malam Lailatul Qadar itu terjadi banyak kemuliaan, atau memang malam Lailatul Qadar sendiri merupakan malam yang al-azmah, yang sangat agung, wasyaraf, dan sangat mulia. Kenapa? Allazi anzalallahu fiha al-Qur'ana, dikarenakan di malam hari itu Allah menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maksud dari Allah menurunkan Al-Qur'an itu bagaimana? Makna nuzulil Qur'ani fi Lailatul Qadar. Arti, makna atau hikmah dibalik turunnya Al-Qur'an di dalam Lailatul Qadar. Makna nuzulil Qur'ani fi Lailatul Qadar ma'al ilmi bi annahu nazala munajjaman muqassad. Maksud dibalik turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar adalah ma'al ilmi, disertai dengan pengetahuan atau disertai dengan kemakluman bahwasanya Al-Qur'an itu turun secara munajjaman, secara sedikit-sedikit, wa muqassatan, secara terpisah-pisah, berangsur-angsur, ala mada salasin wa ishrina sana, selama periode atau berlangsung selama 23 tahun. Nah, annahu ibtada'a inzalahu Lailatul Qadar. Semua Al-Qur'an ini dimulai turunnya ketika malam Lailatul Qadar. Lianna bu'satan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat fi Ramadan, karena sungguhnya Nabi itu diutus menjadi rasul ketika di bulan Ramadan, atau tepatnya yauma badrin fi sabi' asyar min Ramadan, ketika Nabi selesai melakoni, menjalani perang Badar di hari ke-17, malam ke-17 di bulan Ramadan. Nah, maksudnya apa sih? Kita kan tahu bahwasanya awal ma nuzila fil Qur'ani iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal katanya ayat Quran yang pertama turun adalah Iqra, dan Iqra itu turunnya bukan di bulan Ramadan. 1, 2, dia turunnya di Gua Hira. Loh, apakah Iqra itu bukan Al-Quran? Kok di sini malah tadi kan ibtada'a inzalal Qur'ani Lailatul Qadar. Ini ketika Nabi di Gua Hira itu Nabi menerima wahyu yang pertama, firman Allah yang pertama, yaitu Iqra. Tapi secara legitimasi, secara pengakuan, Nabi itu belum diutus sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini satu nabi atau diutusnya Nabi diresmikan oleh Allah itu baru ketika malam ke-17 Ramadan sebagai Rasul, di mana di malam itu banyak sekali ayat Al-Quran yang turun, atau Allah menamai kitab sucinya, menamai wahyu-wahyunya, firman-firmannya yang diturunkan kepada Nabi dengan nama Al-Quran. Paham maksudnya? Nah, kita kan tahu Iqra itu kan merupakan ayat, surahnya surah
Al-Alaq. Tapi kan ayat itu turunnya sedikit-sedikit, satu-satu, nggak langsung satu surah. Baru di malam 17 Ramadan inilah Allah memberikan nama kitab suci agama kita, yaitu Al-Quran. Maksudnya di situ annahu ibtada inzalal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada malam hari ini adalah bad'u nuzulil Qur'ani wa fadhaili Lailatul Qadar. Permulaan atau awal mula turunnya Al-Quran dan fadilah keutamaan dari Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kamilah, yaitu Allah, anzalnahu, yang telah menurunkan Al-Quran terhadap Muhammad, fi Lailatul Qadar, di dalam Lailatul Qadar. Ay ibtada'a inzalahu fiha, ay inzalahu fiha, dimulailah turunnya Al-Quran itu di dalamnya. Au anzalahu jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, atau Allah di tafsirnya menjelaskan bahwasanya menurunkan sejumlah banyak Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran wahyu minal lauhil mahfudhi, dari lauh mahfud. Apa itu lauh mahfud? Lauh mahfud adalah kitabnya Allah. Kalau kita mengetahui ada 4 kitab suci yang diakui oleh agama kita, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Allah punya kitab sendiri, Pak, yaitu bernama kitab Lauhul Mahfuz, berisi catatan takdir, garis kematian, kehidupan, kelahiran, jodoh, sebagainya, terjadinya hari kiamat, mulai dari awal penciptaan sampai yaumul hisab atau yaumul kiamat. Itu ada semua di dalam satu kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu bukan suatu langit atau bukan suatu alam, ya. Kadang-kadang banyak yang salah menafsiri bahwasanya dia itu mungkin suatu tempat yang dekat dengan Arsyullah, singgasana Allah. Yang mana wahyu Allah ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, menuju langit dunia, ala safaratil kiramil bararah. Nah, ini saya baru tahu juga. Kadang-kadang surah-surah yang pendek-pendek kayak gini justru malah isinya dalam, kandungannya dalam banget. Ada malaikat yang namanya safaratul kiramil bararah. Saya baru tahu. Safaratul kiramil bararah ini setelah saya cari, ternyata dia adalah malaikat perantara, kayak bea cukai ya istilahnya. Iya, gak bohong, kayak bea cukai yang nyortir. Kalau misalnya dari langit atas, maksudnya dari Allah ke bumi, berarti ada perintah Allah atau ada wahyu Allah, disortir dulu, dilihat sama malaikat safaratul kiramil bararah. Baru kalau lolos turun ke bumi. Summa kana Jibrilu yunzilu bihi ala Rasulillah. Setelah melewati malaikat safaratul kiramil bararah, baru Jibril menurunkannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnu Arabi, salah satu filsuf besar Islam, ya, ahli filosofi, ahli teologi Islam. Wa hadza batilun, pendapatnya Imam Nawawi, yaitu pengarang kitab Tafsir Munir ini, imam yang sangat alim ini, dikomentari oleh Ibnu Arabi, wa hadza batilun, ini enggak benar, ini salah. Laisa baina Jibrilu wa bainallahi wasithah.
tidak ada tidak ada jarak atau tidak ada batas celah antara Allah dengan malaikat Jibril. Wasitoh, perantara, tidak ada perantara. Allah kalau menurunkan wahyu, ya langsung Jibril langsung turun membawa wahyu tersebut. Gak usah lewat malaikat safaratul kiramil bararah. Wala baina Jibril wa Muhammad alaihi wassalam wasitoh. Begitu juga antara Muhammad dan Jibril tidak ada perantaranya. Ini salah satu menunjukkan ya bahwasanya sejenis apapun orang, si Imam Nawawi kurang pinter apa Pak, kurang jenius apa sih, seumur hidupnya ngarang kitab 40 tahun membujang tidak menikah, atau mungkin 50 tahun, hampir ratusan kitab dikarangnya, tapi pasti ada satu kesalahan, dan ini bukan dibenarkan ya, dikritisi oleh Ibnu Arabi, bahwasannya tadi ketika wahyu turun itu tidak perlu lewat safaratul kiramil bararah. Nah, tadi saya mau ngomong gini, berarti doanya kita para penghuni bumi atau para hamba Allah yang di bumi disortir juga dong kalau misalnya mau dinaikkan ke langit. Kan kita tahu bahwasanya doa itu kan harus lewat langit 1, langit 2, baru sampai ke langit ke-7. Saya kira doanya itu yang nyortir salah satunya adalah malaikat safaratul kiramil bararah, tapi ternyata tidak. Wa ma adraka ma lailatul qadr ay ma a'lamuka ya Muhammad ma hadhil lailah. Ini istifham litakrir ya, dalam ilmu sastra Arabnya, pertanyaan yang sengaja diulang untuk menguatkan atau untuk meyakinkan. Dan apakah engkau tahu wahai Muhammad, malam apakah ini? Sumiyat bidzalika li syarafiha. Malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar li syarafiha, dikarenakan kemuliaannya satu, au li taqdiril umuri fiha, atau karena Allah itu menakdirkan segala sesuatu yang ada di dunia dan memberikan keputusan, memberikan satu perkara, memutuskan satu perkara di malam itu. Nanti akan saya jelaskan. Khairum wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini apa? Lailatul qadri khairum min alfi syahr merupakan mana tadi? Ada satu cerita, bukan cerita ya. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja at-Tirmidzi wal Hakim wa Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim wa Ibnu Jarir anil Hasan, dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ya. Aneh. Hasan bin Ali itu kita ketahui merupakan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebanyakan hadis itu paling mentok riwayatnya sampai sahabat. Perlu diketahui Pak, paling jelek tabi'in Pak. Itu pun statusnya jarang diangkat atau jarang dianggap sebagai hadis. Itu dianggap sebagai asar atau dianggap sebagai fi'lus sahabah, perilaku para sahabat atau fi'lus tabi'in. Tapi di sini ada hadis yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Hasan bin Ali, cucunya Nabi. Hasan bin Ali itu masuknya periodenya, zamannya sudah masuk periode tabi'in. Setelah Rasulullah wafat, kemudian Al-Khalifah Arba'ah, Khalifah 4, baru era sahabat, baru era tabi'in. Apa yang diriwayatkan? Anna Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000
bulan. Nah, wa nuzulus surah bisababi ma sa'ahu min hukmi Bani Umayyah alladzi dama alfa syahrin. Akan tetapi apa sebab diturunkannya Lailatul Qadar atau surah Al-Qadar? Disebabkan atas segala perbuatan jelek yang dilakukan oleh Bani Umayyah, dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sofyan, anak turunnya Abu Sofyan. Alladzi dama, yang mana mereka ini menzolimi keturunannya Ali sampai 1000 bulan. Aneh kan? Ada surah Al-Quran yang sudah turun puluhan tahun sebelumnya, tapi asbabun nuzulnya terjadi puluhan tahun sesudahnya. Nah, ini harus pintar-pintar. Walakinnahu hadisun gharibun wa munkarun jiddan. Oleh karenanya hadis ini gharib, asing, tidak familiar, tidak kredibel. Wa munkarun jiddan, dan sangat diingkari, wajib diingkari. Kemudian di riwayat yang lain imamnya sama yang riwayatin. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim wal Wahidi an Mujahid. Nah, ini versi sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah zakara, menceritakan rajulan, tentang seorang lelaki, min Bani Israil, dari Bani Israil, labisa as-silah. Labisa as-silah itu makna aslinya memakai senjata, memegang senjata. Tapi makna maksudnya adalah mengangkat senjata. Apa artinya Pak? Bahasa Indonesia mengangkat senjata. Berperang fi sabilillah, di jalan Allah, alfa syahrin, selama 1000 bulan. Adib. Fa'ajaba al-muslimuna, mendengar cerita Nabi, kaum muslim takjub, kagum, mintalik akan hal tersebut. Fa'anzalallahu, maka kemudian Allah menurunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ila akhir. Ada lagi akhraja Ibnu Jarir an-Mujahid, riwayat kedua, kana fi Bani Israil rajulun yaqumul laila. Di kalangan Bani Israil itu ada seorang lelaki yang menjalankan sholat malam, yaqumul laila, mendirikan malamnya untuk ibadah, hatta yusbiha, sehingga pagi, sampai pagi. Summa yujahidul adwa, kemudian ketika siang ia berjihad melawan musuh, bin nahari hatta yamsi, sampai sore hari. Kalau malam ibadah sampai subuh, kalau pagi perang sampai sore. Fa'amila dzalika, orang ini istiqomah melakukan hal tersebut berulang-ulang setiap hari sampai 1000 bulan. Fa'anzalallahu, karenanya Allah menurunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Apa kira-kira maksudnya? Kok tiba-tiba ada fa'anzalallahu? Iya, saya tahu. Bani Israil ada laki-laki ibadahnya jihadnya 1000 bulan. Tapi kenapa Allah nurunin ayat Lailatul Qadar? Maksudnya nurunin surah Al-Qadar ini. Fa'ajiba al-muslimun. Kita balik ke hadis yang pertama. Kaum muslimin saat itu, para sahabat, minder, insecure, ya bahasa sekarang. Insecure, kok bisa ada orang alim, bisa ada seorang hamba Allah yang gigih seperti seorang Bani Israil tadi. Kayak sama aja Pak, kayak kita misalnya anak dibanding-bandingin sama anak tetangga. Tuh lihat, udah S3, umur segitu, udah beasiswa. Yang diceritain kan jadi minder. Nah itu, kaum muslimin minder. Bisa nggak ya saya kayak Bani Israil, kayak seorang lelaki tadi di Bani Israil, jihadnya 1000 bulan, ibadahnya 1000 bulan. Allah kemudian menurunkan surah ini
untuk satu memberikan penjelasan, dua membantah keraguan-keraguan di hati orang muslim. Satu, memberikan penjelasan adalah bahwasanya yang namanya kadar ibadah, kadar ketaatan itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas, tidak ada hubungannya dengan jumlah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kedua, untuk membantah keraguan-keraguan orang muslimin yang ragu-ragu apa? Kita sebagai orang muslimin itu harusnya bersyukur karena Allah itu banyak sekali dalam syariat agama kita, agama Islam, menawarkan rukhsatuhu, menawarkan keringanannya, menawarkan kemurah hatiannya, kasih sayangnya. Lailatul Qadar itu cuma satu dari sekiannya. Yang paling jelas adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Simpel banget, syahadat masuk surga, beriman masuk surga. Itu enggak dapat. Maksudnya umat-umat yang kayak dahulu itu tidak bisa mendapatkan hal seperti itu, jaminan masuk surga yang seperti itu dengan mudahnya. Harus disertai dengan syariat-syariat yang berat. Atau yang lain, misal sholat yang dikurangi dari 50 menjadi 50 waktu menjadi 5. Itu merupakan menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat memberikan kemuliaan, keistimewaan kepada kita kaum muslimin. Karena itu janganlah merasa takjub, janganlah merasa heran, janganlah merasa minder dengan ibadahnya orang-orang terdahulu. Ini. Lanjut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Akhraja Imam Al-Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oh, ini hadis yang yang sering kita dengar mengenai khairum min alfi syahrin. Lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Ya, paham pasti. Telah datang kepadamu bulan Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang sangat mulia, sangat diberkahi. Istaradallahu alaikum siyamahu, telah mewajibkan Allah terhadap kamu semua siyamahu, untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah di dalamnya abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan itu dirantai di dalamnya. Fihi lailatul khairum min alfi syahrin, di dalamnya ini Allah di dalam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Ini saya ingin menjelaskan sedikit sebelum nanti saya lanjutkan ke beberapa topiknya. Ada satu topik unik, wa tughallu fihi syayatin, di mana setan itu katanya ketika di bulan Ramadan dirantai ya, dikurung. Nah, kita tahu sendiri, baik yang orang rumahan, orang kantoran, atau orang jalanan sama aja. Orang pondokan kalau puasa pasti kadang-kadang ada bolongnya, sengaja nggak disengaja, diam-diam terang-terangan masuk warteg yang ada tirainya atau yang nggak ada tirainya, atau nyari tempat pojokan. Kalau anak pondok nyari tempat pojokan terus genteng aman, yang penting bau rokoknya aman, nggak kecium kemana-mana. Katanya, ini saya pernah tanya ini, ya mungkin ini salah satu yang saya bisa pahami lah ya, kenapa Gus Baha itu sering bilang, wah repot cung, kamu tuh susah kalau udah ketemu orang awam, orang yang awam lah ya, awam tentang agama, itu kadang-kadang futuhnya atau terbukanya ilmu, terbukanya hatinya
terbukanya segalanya itu datangnya dari orang awam. Orang pintar, orang alim itu kadang-kadang terbuka alimnya, terbuka fikrohnya itu karena pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang awam. Itu saya akhirnya percaya itu omong Gus Bah. Saya ditanya, Gus, kamu itu pernah nggak sih Gus mikir kan? Pernah nggak sih mikirin? Kene kok kita kok kadang-kadang berbuka puasa atau moka ya bahasa Jawanya, mokel. Kita kok kadang-kadang kok bolong puasanya, sengaja makan, sengaja minum. Ada yang sebenarnya nggak lapar, nggak haus, cuma nggak kuat nahan rokok. Itu kok bisa ya Gus? Padahal kan katanya tuqallu fi sayatin. Setan katanya di bulan Ramadan dikurung. Lah ini kok kita kok bisa malah berbuka sendiri. Lah ini benar apa enggak? Di sini lah saya kadang-kadang juga pusing atau kadang mikir atau baru disuruh untuk mikir. Iya juga kan. Setannya udah dikurung, yang membujuk kita untuk melakukan maksiat sudah enggak ada, tapi kok kita masih melakukan maksiat. Sampai akhirnya saya merenung sampai menemukan bahwasanya sejatinya hal-hal yang seperti tadi, yang basic seperti tadi, makan, minum, katakanlah melakukan kesenangan, hobi, rokok dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang bersifat syahwatiyah, nafsu syahwat kita sendiri atau nafsu hayawaniyah, nafsu hewani kita sendiri. Setan, iblis itu nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak usah perlu membujuk-bujuk kita untuk makan minum di bulan puasa di siang hari. Justru setan itu dikurung di bulan puasa karena apa? Karena Allah itu, saya kira kan tadi ya, supaya kita bisa apalah, oh iya, supaya kita bisa lebih khusyuk lah apa? Enggak, ternyata setan itu dikurung di bulan Ramadan, di bulan puasa, supaya kalau kita punya niatan atau kalau kita melakukan ibadah, melakukan satu ketaatan, itu niatnya, kemudian lakunya pure, murni. Kok maksudnya apa? Bukannya kita sholat ya sholat aja, usolli fardul maghribi, bukannya wudu aja. Nawa itu wudu atau nawa itu syahri Ramadan. Gini Pak, masalah-masalah syahwatiyah dengan masalah ibadah, ternyata masalah syahwatiyah itu remeh sekali. Setan gak perlu bujuk kita buat ngelakuin tadi. Tapi justru kalau masalah ibadah seperti sholat dan sebagainya, itu setan baru mau melakukan tipu dayanya, yang mana nanti kita melakukan ibadah dengan apa? Dengan rasa sombong, ujub, riya atau takabur. Nah, Allah tidak ingin orang muslim, seluruh orang muslim yang melakukan puasa di bulan suci itu ibadahnya atau niat ibadahnya diganggu oleh setan. Karena itu setan yang dikurung semua. Jadi mau katakanlah enggak niat apapun kita ibadah di bulan Ramadan, itu nilainya tetap ajib, tetap besar di sisi Allah. Karena tadi tidak dipengaruhi oleh setan. Itu kenapa fadilah bulan Ramadan sangat banyak. Kemudian penjelasan terakhir tentang makna Lailatul Qadar ialah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam itu diturunkanlah malaikat warruhu dan ruh, ar-ruhul qudus, malaikat Jibril, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya atas seluruh perkara. Itu bidul malaikah wa Jibrilu minas samawati ilal ardi, dari langit turun ke bumi, bikulli amrin, dengan membawa segala sesuatu,
Wa min ajli kulli amrin, dan karena segala sesuatu atau karena segala perkara yang apa? Qaddara fitil kalailah ila qabil. Yang mana malam Lailatul Qadar itu makna aslinya adalah malam di mana seluruh takdir itu digariskan, seluruh takdir itu diputuskan, diketok palu oleh Allah sampai kapan? Ila qabil, sampai tahun depannya atau sampai malam Lailatul Qadar tahun depan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuqaddirul muqaddar fi lailatil bara'ah. Allah itu menakdirkan segala sesuatu fi lailatil bara'ah, di lailatul bara'ah. Fa idza kana lailatul qadar, adapun lailatul qadar atau adapun di malam lailatul qadar, yusallimuha ila arbabiha. Proposal takdir tadi baru diserahkan kepada arbabiha, kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, wa min fawaidi nuzulil malaikah, kenapa kok kita disuruh banyak beribadah di malam Lailatul Qadar? Apa hikmahnya? Ya tadi, siapa tahu dengan kita ibadah atau dengan kita bertobat atas kemaksiatan kita di awal permulaan hari di mana takdir itu digariskan untuk siklus per tahun ya, itu bisa menjadi awal permulaan yang baik. Sebagaimana Nabi sendiri bilang, kalau awalnya baik maka akhirnya baik. Atau kalau kita, ini sir ya, ini sirrullah, salah satu dari asrarullah, rahasia-rahasia Allah buat tolak bala, Pak. Kalau orang yang paham atau istilahnya orang yang ngerti, itu buat tolak bala, tobat, mandi tobat, sholat tobat. Siapa tahu di tahun selanjutnya, di periode tahun ke depan, ada banyak musibah yang menimpa kita, entah itu kecelakaan, sebagainya, apapun lah itu, bahkan sampai kematian. Nah, siapa tahu di malam Lailatul Qadar itu kita beribadah, kemudian bertobat, walaupun kita seorang pelaku maksiat, itu nanti ditolak balanya, atau dijadikan apa ya? Tolak bala itu apa bahasanya? Penolak kesialan. Nah, itu penolak kesialan karena apa? Tadi Allah itu belum memutuskan takdirnya sampai subuh. Kalau di malam itu kita sempat, kemudian malaikat Allah menyaksikan annahum yarawna fil ardi min anwa'it ta'ati, berbagai macam ketaatan, kemudian wa yasma'una aninal asati, mendengarkan tangisan rintihan para pembuat maksiat, pelaku maksiat, alladzi huwa ahabba, yang ternyata orang-orang ini, pelaku maksiat ini lebih dicintai di sisi Allah min zajulil musabbihin, daripada malaikat-malaikat yang bertasbih di langit. Ini nanti para malaikat itu akan berlomba-lomba mendoakan hamba-hamba tersebut yang beribadah di Lailatul Qadar. Kalau ibadahnya baik, dimintain kebaikan bagi hamba tersebut sampai tahun depannya, ila sanah qabilah. Kalau dia seorang pendosa kemudian dia bertobat, nanti dimintakan keselamatan sampai tahun depannya, dimintakan kesempatan sampai tahun depannya. Nah, ini salah satu hikmah yang tersembunyi dari Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ay hadhihi lailah, malam ini mahfufah, dikelilingi bil khairi, dengan segala kebaikan, wa binuzulil Qur'an, dan dengan turunnya Al-Qur'an, wa syuhudil malaikah, dan syuhud ya, menyaksikannya malaikat terhadap hamba-hamba Allah. Ma hiya illa salamah,
yang mana tak mungkin semua itu terjadi kecuali pasti banyak keselamatan, wa amnun, banyak keamanan, rasa aman, wa khairun, banyak kebaikan, wa barakah kulluha, dan keberkahan seluruhnya, fiha, di dalam malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Ini kenapa saya kadang-kadang nggak tahu ya Pak ya. Bukannya saya malas atau nggak pengen baca tafsir yang panjang. Belajar ilmu itu atau belajar Al-Quran itu ya, tafsir terutama, itu kadang-kadang ya seperti ini, saya iseng, saya lihat, jangan lihat dari surahnya, wah bacanya kok sama, nah, sebagainya, tapi ya itu ilmunya atau ilmu Allah itu sembunyi, ternyata banyak sekali kandungan-kandungan tersembunyi, bahkan itu di dalam surah yang singkat, surah yang pendek. Nah, apa tadi saya kok mau ngomong kok lupa terakhir yang mana ya kurang lebihnya saya maaf. Allahumma fiq laku wa metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allamna alladhi la yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih lana fi dinina wa fi dinil islam, rabbana tawassalna bil ilmi wat ta'limi wat ta'allum. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha, la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la 'aiban illa satarta, wa la maridan illa syafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا